Assalamualaikum. Sini merapat mau sarapan. Ini merapat mau sarapan. Sarapan. Sarapan pun makaroni nih. Kuahnya tak buang. Nggak suka kuah. Ini makaroninya kadang itu ya. Kadang itu kenyil-kenyil. Kadang terlalu apa yang nih? Terlalu mekrok, mekar, lembek. Kalau pagi sarapan ini seger. Ada apa ya? Ada kecut-kecutnya. Itu tomat. Tomat. Kalau apa ya, kalau teh susu tuh enakan di itu yang biasa aku makan. Makan itu ya, makan roti telur, roti apa? Mie tahu, mie bakso. Kalau di situ teh susunya tuh enak. Yang di apa ya, masakannya orang Taiwan, restorannya orang Taiwan. Tuh enak.
Roti tawar lagi, ini roti tawar lagi. Pada lihat ada enggak? Kamu mau kemana? Kamu ke sekolah? Jangan pakai makeup kak, males banget sumpah. Ngapain ke sekolah pakai makeup Moni? Udah nggak ada ya? Hmm. Itu yang orang Indo itu pembantunya tuh mencuri, diviralkan. Orang di Tangerang, Jakarta ya. Pembantunya tuh mencuri, gitu mencuri ya emang pembantunya mencuri beneran, tapi ngomongnya sih mencuri cuma satu kali terus yang diambil tuh 3 juta. Tapi majikannya bilangin dia udah terbiasa mencuri di apa ya di majikan lain katanya.
diviralkan mau cari sensasi apa gimana tuh orang. Bisa saja mau cari sensasi ya. Terus ditanyain hasil pencurian tuh dibagikan ke siapa saja katanya. Terus itu ya si ART-nya tuh bilang nggak dibagikan ke siapa-siapa, cuma dipakai dia sendiri. Terus ditanyain suaminya, dia udah cerai sama suaminya tuh orang mana ya, orang Jember apa ya, orang Jember, dianya sendiri juga orang Jember. Ya salahnya mbak itu ya mencuri, biarpun yang dicuri cuma uang 3 juta kan sama aja mencuri. Lagi pula dia ngaku lagi kan, udah ngaku mencuri, ya kan jadinya majikannya dengan seenaknya dia nuduh udah terbiasa maling katanya, sudah profesional, sudah terbiasa mencuri, ini mas sudah profesional pang curi ya kan. Jadi ART lainnya yang nggak mencuri ya disamakan rata ya, kebanyakan seakan-akan kebanyakan ART itu tukang maling. Ini karena malingnya satu orang, segelintir orang disamaratakan. Apa mbaknya itu enggak itu ya, enggak ada pegang HP atau gimana ya, jadi nggak tahu dia. kalau kalau zaman sekarang tuh semua dikasih CCTV ya, dia nggak tahu. Biarpun tahu, kalau orang yang berpikir positif ya nggak berani lah maling, ntar ujung-ujungnya kan pasti kena. Yang namanya maling tuh nggak dulu, nggak sekarang tuh tetap tetap menang yang dicuri, soalnya yang dicuri itu belum tentu orangnya kan nggak tahu ya, kebanyakan orangnya lebih tahu, malingnya aja yang nggak tahu.
Di kampung juga ada sih itu orang yang biasa cari rongsokan tuh, itu juga apa-apa diambil, boleh dibilang mencuri lah. Orang itu ya kayak peralatan untuk pesawat itu kan ditaruh di belakang rumah tuh hilang, nggak taunya diambil orang itu yang nyariin rongsok. Itu bukan orang orang sekampung, bukan orang sekampung tapi itu orang jauh, pendatang yang dibawa pakai mobil itu, diturunkan di tengah jalan tuh ambil nyari rongsokan. Ya nggak tahu rongsokan apa ya yang dicari itu, ya semacam rongsokan mungkin. Ya kan segala rongsokan kan bisa dijual tuh, tapi kan orang kampung kan nggak berani apa ya, nggak berani negur apalagi mukulin, nggak berani, dibiarkan saja beli yang baru lagi gitu. Gitu. Yang sudah merasa kehilangan ya harus hati-hati kalau udah tahu, soalnya ada lihat dengan mata kepala sendiri yang ngambil tuh orang itu, si pendatang, Bang rongsok, si pendatang di yang di bawah mobil tuh, bawa mobil terus diturunkan di situ ya, di daerah mana-mana gitu. Seharusnya kan dia kan tahu ya, rongsokan sama barang yang dipakai, barang yang masih dipakai kan ditaruhnya di tempatnya, ada tempatnya. Terus yang namanya cangkul apa ya, garpu, terus apa itu yang sendo yang untuk itu ya, potong rumput itu kan ditempatkan di situ jadi satu, kok bisa diambil kan, berarti dia sengaja ngambil. Kalau emang dia tuh pencari itu rongsok, ya cari rongsoknya di itu lah, di tempat kayak di tempat buangan sampah itu kan, nyarinya di situ, nggak di rumahnya orang. Itu kan masih di rumah, di belakang rumah, nempel pagar. Sebenarnya tuh lihat orang mencuri itu kasihan ya, dia nekat mencuri itu ya, mungkin disebabkan karena apa ya, itu apa gimana ya. Tapi kan nggak harus mencuri, itu kan bisa kerja, orang masih muda. Kayak contohnya kayak itu ART yang masih muda, itu kan masih muda itu. Terus dia itu udah kerja kan, udah diterima kerja aja harusnya bersyukur. Malah mencuri. Mencuri satu kali, biarpun satu kali uang 3 juta ya tetap aja dianggap tukang maling.
Itu harusnya mikirnya ke situ. Sampai mau dipukul pakai sepatu itu sama pria. Nggak tahu tuh pria tuh apa ya, PL-nya apa majikannya. Tuh di rumahnya tuh banyak orang tuh. Kan malu, apalagi diviralkan. Ntar kalau mantan suaminya lihat kan malu. Udah nggak jadi sama mantan suaminya. Malah dia malah nyuri uang 3 juta. Untuk siapa? Kan udah kerja kan udah dapet bayaran kan ya kan ada uang. Kok mencuri? Bikin apa ya? Bikin mencemarkan nama baik sama ART lah kalau gitu. ART yang nggak pernah sama sekali nggak pernah mencuri ya, dikiranya tukang curi. Syukur aku masih ingat terus kata apa ya, nasihat dari orang tua. Jadi orang jangan mencuri, jangan tangan panjang. Orang mencuri itu nggak selamat. Udah ingat terus. Jadi kan ada mikir, takut, malu. Itu kan nggak bakal jadi pencuri. Itu si ART itu ya mungkin udah dinasihati sama orang tuanya ya, dianya saja yang mau mencuri. Itu orang tuanya apa calon suaminya mantan suaminya kalau tahu yang malu dia sendiri. Soalnya dia udah ngaku kalau dia tuh ada ngambil uang 3 juta. Katanya sih satu kali itu aja ambil 3 juta itu katanya. Ya, tapi kan biarpun cuma satu kali, biarpun cuma 3 juta, tetap aja mencuri. 最尾話方都唔使佢哋再幫佢之前，話都唔使嚟，其實。 Udah ngaku sendiri kalau dia ada ngambil tapi cuma satu kali 3 juta. Untuk apa ya, untuk TKW yang kerja di luar negeri itu ya apa ya, sesama TKW kalau memberi tahu kan nggak apa-apa ya, kalau didengar ya syukur, kalau
nggak mau denger ya nggak apa-apa, yang penting udah ada ngomong, udah kasih nasihat. Kalau bisa jangan mencuri, kerja ke kalau udah diterima kerja tuh jangan mencuri lah. Terus itu yang apa ya, yang kartu, kalau orang Cina bilang nah, kalau orang luar bilang mah apa ya, kata dong tuh. Jangan sampai pakai itu, mencuri pakai itu, beli barang pakai itu bisa dilihat loh, bisa dicek. Tuh bisa dicek, nggak cuma tahun sekarang, dari dulu emang sudah bisa dicek itu. Kan ada mesinnya. Jadi cek ntar itu kartu jam berapa, pukul berapa, dari apa, tanggal berapa, diberikan apa, itu tercantum itu loh barangnya di situ. Bisa dilihat. Kan kebanyakan ada RT yang nggak tahu. Ada loh RT yang mencuri itu pakai patadong. Ketahuan. Dianya mungkin nggak ngaku, padahal bisa dilihat loh itu patadongnya. Bisa dilihat di mesin. Jadi harus hati-hati lah, jangan sok apa ya, sok-sokan berpikir akan aman-aman saja, enggak. Yang namanya maling itu tetap apa ya, tetap ketahuan lah sama yang dicuri, sama orangnya yang punya barang. Jadi harus hati-hati. Kasihan nih ART lainnya kalau yang mencuri segelintir orang, yang ART semua ART jadi dianggapnya tukang pencuri semua. Udah kerja jadi ART mencuri kan tambah direndahkan. Jadi harus apa ya, harusnya tuh bersyukur kalau udah diterima, udah dapat kerjaan. Bukannya malah baik-baik malah mencuri, itu kan salah. Kalau majikannya baik bisa dimaafin, ada kasih maaf. Tapi kalau majikannya yang nggak baik, kayak itu orang orang Indo tuh, majikan itu yang Jakarta Tangerang tuh diviralkan, tuh ART-nya diviralkan tuh, nyuri uang 3 juta. Kalau majikan yang baik nggak begitu, apalagi cuma kehilangan satu kali uang cuma 3 juta, bagi orang kaya kan nggak seberapa, harusnya dimaafkan, udah jangan nyuri lagi. Ntar kalau nyuri lagi sampai 3 kali, 2 kali 3 kali baru dikasih pelajaran gitu seharusnya. Baru 1 kali langsung diviralkan. Emang sih ART-nya tuh juga salah karena dia ada mencuri beneran. Biarpun 3 juta kan uang. Kita nyari uang 3 juta juga susah. Harus kerja dulu berapa ya? 1 bulan. Kalau di kalau di dalam negeri kan 1 bulan ya. Kalau di luar kan nggak lebih dari 3 juta. Makanya sekarang ini nggak ada apa ya, nggak ada RT yang mau kerja jadi pembantu di rumah tangga kalau di dalam negeri. Soalnya apa ya, dilecehkan, banyak yang dilecehkan, banyak yang dituduh, difitnah, banyak yang diperbudak. Jadi RT-nya tuh sekarang lebih pinter, lebih pandai, nggak mau. Dia mau kerja PP, pulang pergi. Sekarang zamannya kalau di dalam negeri mah begitu. Jadi biarpun orang kaya susah mau cari ART sekarang. Jarang yang mau. Ada sih maunya PP, pulang pergi. Selesai kerja pulang. Tidur, makan tidur di rumah sendiri kan enak daripada di rumahnya itu majikan. Ntar ya kalau majikannya baik, kalau enggak ntar
dituduh maling lah, difitnah inilah, dibilangin ini itu kan serba salah. Yang namanya orang pekerja tuh disalahgunakan kebanyakan. Jadi kalau kita nggak ngelawan ya apa ya, kalau nggak ngelawan tuh tambang lunjak itu majikan. Kita harus berani ngelawan. Jangan takut karena itu orang atasan, jangan takut karena itu orang berduit, jangan takut karena itu orang berpangkat. Nggak perlu takut. Selagi kita benar, nggak takut, nggak boleh takut. Terus apa ya, kita ngelawannya tuh ngelawan kebenaran, kebaikan, nggak perlu takut. Emang kalau orang kaya makannya apa, sama kan nasi, orang miskin juga makannya nasi kan. Terus orang kaya minumnya apa, air putih kan, air teh, kuli bangunan juga makannya nasi, minumnya air putih ya kan. Kalau mau minum apa itu ya es, apa kopi, apa teh itu lain lagi. Kan yang makanan pokok, yang makanan hari-hari dimakan kan nasi sama air putih. Yang diminum air putih, yang dimakan nasi itu kan. Emang yang makan nasi itu orang kaya aja, enggak kan? Jadi nggak boleh apa ya, nggak boleh menghina sama orang miskin. Tentang orang kaya menghina sama orang miskin. Emang sih ada yang orang miskin yang hidupnya di kolong jembatan, di pinggiran jalan, di apa ya, di hutan, di tengah-tengah hutan. Ya ada, tapi kan jangan disamakan rata, kan nggak sama. Tuh, seharusnya tuh berpikirnya tuh ya yang positif, jangan menghina kuli bangunan, jangan menghina ART. Coba saja kalau nggak ada ART, nggak ada kuli bangunan, apa ada orang kaya? Apa bisa ada orang kaya punya rumah megah, punya mobil? Enggak kan? Semua tuh rumah, ada rumah tingkat, ada rumah besar, ada mobil, ada TV, segala elektronik. Itu kan yang buat kuli, yang buat orang, biarpun orang bawahan, tapi kan pandai bisa buat. Sedangkan dia sendiri gak bisa buat, cuma cuma modal, ada modal uang. Ada modal uang, kalau nggak ada yang dibeli gimana? Nggak bisa kan? Seharusnya mikirnya di situ. Jadi jangan menghina sama orang tuh, jangan menghina orang miskin, jangan menghina orang kuli bangunan. Tanpa kuli bangunan mana ada kantor mega, rumah mega, nggak ada kan? Mikirnya tuh di situ. Jadi orang kaya jangan apa ya, mikirnya terlalu sosokan tapi keblinger, nggak benar, bisanya cuma menghina. Ya nggak semua lah, ini cuma nyenggol orang yang suka menghina orang miskin. Nggak semua orang kaya tuh jahat, suka menghina tuh enggak, cuma teruntuk orang yang jahat, yang orang yang suka menghina orang miskin, seakan-akan disamaratakan semua kuli, semua ART, tukang curi semua, enggak. Seharusnya tuh ya harus berpikirnya tuh pakai logika. Kita tuh sama-sama, ART tanpa majikan juga nggak bisa kerja. Begitu pula majikan tanpa ART juga nggak bisa mengerjakan apa, masak yang untuk
majikan perempuan ya udah nggak bisa masak, nggak bisa bersih-bersih, nggak bisa ngerawat anaknya, gimana? Seharusnya mikirnya di situ. Begitu pula sama lelaki suaminya. Dia mau kerja ke kantor tanpa ada supir, bisa nyupir sendiri ya kalau bisa, kalau enggak akhirnya naik angkot. Ya kan seharusnya mikirnya ke situ. Jadi nggak boleh menghina orang. Sama-sama butuh, bukan cuma RT saja yang butuh, bukan cuma kuli bangunan aja yang butuh uang, sama dua-duanya. Tanpa kuli bangunan Anda nggak akan bisa punya rumah megah, nggak bakal ada perkantoran mega. Jasa kuli bangunan tuh lebih tinggi loh dibanding jasa orang yang kerja di kantoran. Jadi jangan merendahkan kuli bangunan, ART, nggak semua rata ya, nggak semua sama. Jangan disamaratakan, nggak akan semua tuh pencuri, orang miskin semua tuh pencuri. Nggak sama. Itu aja yang itu. Lihat aja tuh ntar yang ART yang dituduh ada ambil uang 1 M tuh. Lihat aja ntar beritanya gimana tuh. Ntar kebalik tuh kalau emang nggak ada nyuri beneran, ntar kebalik ke majikannya. Lihat saja tuh ntar beritanya sampai selesai. Terus terus kalau memang mencuri 1 M kenapa di penjara cuma 23 hari? Lucu kan? Coba dipikir pakai logika. Lihat saja itu kalau emang dia ada mencuri beneran ya dipenjarakan lama. Kalau enggak ya kembali ke majikannya gitu aja. Hukum tuh tetap jalan. Kayak itu yang di Indo tuh ya, yang itu yang dulunya sekarang kan udah nggak viral lagi itu ya. Yang apa ya yang di TikTok bergaya mesum tuh. Ya emang mesum dia. Itu si apa ya? Si kalau temen aku nggak bilangnya Soklin. Jadi bilangnya Soklin ya. Bilang aja Soklin. Si itu sekarang kan udah nggak viral lagi. Itu kalau nggak dipenjarakan beneran kan apa ya? Yang lainnya kan bisa bisa pada iri. Yang makan babi itu dipenjarakan. Kenapa dia nggak dipenjarakan ya? Dia kan udah melanggar syariah, udah melecehkan agama Islam. Kok nggak dipenjarakan? Kok cuma dikasih maaf, disuruh buat konten yang lebih sopan, lebih baik. Kan seharusnya kan nggak begitu. Itu mah bukan apa ya? Bukan hukum. Kok cuma dikasih maaf. Seharusnya hukum itu tetap jalan. Kalau nggak digituin, itu anak belum tentu tobat, belum tentu berubah. Banyak loh orang yang nggak setuju kalau dia
dibebaskan dengan enaknya cuma dikasih maaf. Ya boleh kasih maaf, tapi kan hukum tetap jalan gitu. Tapi itu kan enggak. Alasan masih perawan, masih bocah. Masih bocah, masih perawan udah tahu kelakuannya begitu kok. Itu yang makan babi juga masih perawan belum nikah. Sama kan? Seharusnya kan disamaratakan. Sampai ada yang bilang dikasih uang, dikasih apa sama itu, sama pemain yang sama yang itu pemain TikToknya tuh dikasih apa. Sekarang dia bikin konten juga mungkin nggak ada orang yang itu ya, nggak ada yang mau lihat, biarpun pura-pura tobat apa tobat beneran, nggak ada orang yang mau lihat. Kalau dulu kan pengikutnya banyak. Bukan bahas tapi kan apa ya, cuma nyamain aja yang itu ya, yang makan babi dipenjarakan kok dia nggak dipenjarakan. Nah, nih temen aku tanya, aku sendiri juga bingung gimana ya, kok bisa, padahal itu sama-sama yang babi juga sama-sama belum nikah, masih perawan, biarpun udah nggak perawan lagi atau masih perawan ting-ting kan nggak tahu. Ya mungkin itu ya, karena durhaka sama kedua orang tuanya ya, jadi ada dikasih ganjaran. Itu aja ya pikirnya. Makanya jadi orang tuh, jadi anak tuh biarpun udah perawan, udah gede, tetap aja anak. Tetap aja anak yang masih yang punya orang tua tetap orang tua, anak tetap anak. Jangan sok-sokan lebih pintar, lebih pandai dari orang tua di apa ya, aib orang tua diumbar di medsos, perlihatkan jutaan orang, nggak cuma jutaan orang dari berbagai negara sampai Sabang sampai Merauke. Apalagi masih perawan, umur masih 17 tahun, udah berani buka aib ibunya sampai ngebilangin apa yang nggak yang nggak pakai plastik, apa semua pakai plastik, terus dikatain apa banyak lah, padahal itu masih bocah loh, masih umur 17 tahun, berani banget sama ibunya. Sedangkan orang yang baru menolong udah disanjung-sanjung, sedangkan ibu kandungnya dijelek-jelekin. Aduh, itu biarpun diantar jadian nikah sama itu pacarnya ya, tetap aja nantinya juga akan putus dan menderita. Apalagi itu apa ya, apalagi kalau calon suaminya terus orang tuanya, mertuanya lah,
suaminya dia, ntarnya kalau udah punya suami, terus mertuanya, terus kerabat dari suaminya tahu video dia, ada lihat dengan mata kepala sendiri, menghina ibu kandungnya sendiri begitu. Aduh, ngeri loh. Jangan anggap orang tuh nggak biasa-biasa aja, enggak. Pasti orang tuh berpikirnya sama ibu kandung aja sendiri, sama ibu kandung sendiri saja begitu, apalagi sama mertua sama suami, ntarnya gimana, mikirnya pasti ke situ. Lah akhirnya kan putus, akhirnya nggak nggak jadian kan, nggak jadian gitu. Terus gimana ntar nasibnya kalau udah begitu? Makanya anak tuh ya sok-sokan pintar tapi kebablas, terlalu berani sama orang tua sendiri, ya akhirnya kena depresi. Banyak loh zaman sekarang anak pada depresi karena apa ya, karena durhaka sama orang tua kandung. Udah dandanannya masih perawan, masa masih perawan sekolah mau pakai make up, ya lucu kan. Udah masih perawan, umur aja masih 17, pakaian aja kayak orang mau telanjang aja pakaiannya gitu, kan ibunya yang malu. Jadi ibunya lebih baik nggak apa ya, nggak dimasukkan ke apa ya, data keluarga, nggak, bukan lagi satu darah lah. Sampai bilang kalau mati ya tinggal ambil mayatnya aja udah gitu. Kan udah mungkin udah terlalu sakit ya hatinya, udah dihina sama anaknya begitu, dijelek-jelekin. Seharusnya kan biarpun ibunya itu banyak salah, banyak dosa, biar berurusan sama Tuhan. Yang anak tuh sebagai anak tuh nggak perlu mencaci maki, menghina, dibuka aibnya di medsos, diumbar, semua orang jadi tahu. Itu kan anak durhaka. Anak tuh nggak boleh begitu. Walat, kalau orang Jawa bilang walat. Padahal ibunya tuh udah baik, kerja mati-matian untuk menghidupi ketiga anaknya. Sekarang lebih baik dia menghidupi kedua putranya aja. Ngapain ngurusin yang itu, yang nomor satu? Udah begitu kelakuannya, lidah mulut, lidah dan lisannya tuh loh terlaluan. Dinasihati banyak orang nggak digubris. Seakan-akan dia bisa hidup di luar dengan sendirinya, bisa tanpa bantuan siapapun, dia bisa hidup sendiri di luar. Sekolah belum lulus, ngomongnya udah lulus. Kapan lulusnya? Sekolah agak belum diterusin. Siapa yang bisa buat, ada ya guru atau kepala sekolah yang bisa buat ijazah palsu, belum lulus dibuat lulus, bisa? Emang nggak bisa kan? Biarpun disogok pakai uang tetap aja ntarnya ketahuan, nggak bisa lah. Belum lulus ngakunya lulus. Terus orang luar, mana ada orang luar mau ngasih apa ya, ngasih bantuan, mau kasih gratisan sama orang dalam negeri, pendatang baru, mana ada. Harus puluhan tahun dulu baru ada tunjangan dari pemerintah, dapat tunjangan, dapat bantuan. Masih baru, gosipin aja. Emang orang dibilangin gitu percaya aja.
Zaman sekarang kok banyak ya orang yang gak jujur, aneh. Nekat, biarpun ntar ketahuan bohong tuh dia udah nekat, nggak malu. Orang begitu mah nggak malu nggak takut. Banyak netizen yang mendoakan ibunya sehat panjang umur, bisa merawat kedua putranya dengan baik. Banyak netizen yang doain ibunya ketimbang anaknya. Biarpun anaknya masih perawan, masih cukup belum cukup umur, kan 17 kan belum cukup umur. Sudah kegatelan sama pria. Sekolah belum lulus sudah kegatelan sama pria, sama cowok. Seharusnya tuh berpikir kalau tau dia, apalagi zaman sekarang, nggak sekarang tuh kalau orang mau nikah, yang ditanyain tuh kedua orang tuanya, nomor satu keadaan keluarga orang tuanya gimana, itu pasti itu nomor satu. Ini malah kebalik ini anak ini, kayak dia hidup sendiri dengan bangganya bisa menikah sendiri tanpa kedua orang tuanya. Nekat banget ini anak. Sebagai netizen lihat aja ya sampai sampai besok, sampai lihat aja ntar itu gimana. Nggak usah banyak nggak usah kasih komentar lah, diam aja, lihat aja gimana. Ntar kalau nyesel baru bisa merasakan. Nyesel ya percuma ya, udah terlanjur mulutnya menghina ibunya dengan segitu nekatnya, parah. Sudah pastilah ibu siapapun yang jadi ibunya pasti sakit hati dibilangin anak begitu, nggak sadar. Udah nggak cantik, lebih cantikan ibunya, tapi kata-katanya berani banget. Katakan lisannya tuh berani banget sama ibu kandungnya. Ibu kandungnya mah oke, oplas nggak oplas tuh tetap aja aslinya cantik banding itu anaknya. Malah anaknya malah berani banget sama ibunya. Ibunya tuh udah baik loh. Bahas siapa? Bahas bahas yang nggak cuma artis saja, yang nggak artis juga banyak yang begitu kok. Gimana sih, masa yang bukan artis niru artis? Ya enggak lah, ya emang dasarnya aja. Makanya jadi anak tuh ya, biarpun kita udah tua tuh, jadi anak tetap aja harus hormat, patuh sama orang tua. Biarpun orang tua sudah sudah tidak ada tuh, kita harus doain, harus tengok ke sareanya, ke tempat kuburannya kalau orang Islam, kalau orang yang beragama Islam. Jangan mentang-mentang orang tua udah nggak ada terus nggak pernah tengok yang sareanya. Nggak, mungkin aku ngomong sareanya ada yang tahu nggak ya, tempat itu pemakamannya nggak pernah ditengok, udah nggak doain, itu mah anak durhaka namanya. Kalau mau hidupnya enak, tenang,
itu harus apa ya, harus baik sama orang tua, itu aja. Kan udah terlihat cek ke titik olok ketorong diperlihatkan di dunia, orang anak yang durhaka sama orang tuanya tuh dibalas, dapat di dunia, dapat di akhirat, dapat diperlihatkan. Iya, udah ya, yuk, assalamualaikum, tetap semangat ya untuk para pahlawan devisa sama TKW, harus apa ya, harus menjaga untuk apa ya, harus menjaga kebaikan, jangan apa ya, jangan pokok jangan mencuri, jangan bohong, kerja yang jujur. Kita tuh kuncinya orang kerja tuh jujur, tidak mencuri, kerja oke. Pertama ya harus itu, pertama ya harus udah pasti, pertama tuh kuat mental, harus kuat mental. Itu udah pasti, harus siap kuat mental. Ingat waktu di PT tuh sengsara, gitu aja mikirnya. Udah ya, yuk, assalamualaikum.